of deception, caught up in my own hesitation, until your love took over me. Oh, so I let go and I let love show me life like it's supposed to be. An oasis, you're with us, all this freedom I'll ever need. Now I'm alive. Oh la la, oh la la. When I let go, then I found life. Oh la la, oh la la. When I let go, then I found life. La 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 la. When I let go, then I found light. The higher way is calling me to a life unlike before. The Father's heart is beckoning, and I can't resist no more. Lead me in the ways of devotion. I don't wanna get caught in the motion. My heart is only for you, Lord. Oh, so I let go and I let love show me life like it's supposed to be. An oasis, you're with us, all this freedom I'll ever need. Now I'm alive. Oh la la, oh la la. When I let go, then I found life. Oh la la, oh la la. When I let go, then I found life. La 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 la. When I let go, then I found life. Come on, clap your hands in the air. So I let go and I let love show me life like it's supposed to be. An oasis, you're with us, all this freedom I'll ever need. No, I'm alive. Jump, 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 jump. When I let go, then I found life. When I let go, then I found life. La 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 la. When I let go, oh la la, oh la la. When I let go, then I found life. Oh la la, oh la la. When I let go, then I found life. Come on, everybody, let's praise it. Here we go. I come to you with a grateful heart for the things you've done. I come to you giving all my praise for the sin you made. You're amazing, forever ending, my God. No one like you beside you. Beside you, my God.
the king of my heart be the mountain where I run, the fountain I drink from. Oh, he is my song. Let the king of my heart be the shadow where I hide, the ransom for my life. Oh, he is my song. You are good, you're good. Oh, 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 let the king of my heart be the wind inside my sails, the anchor in the waves. Oh, he's my song. Let the king of my heart be the fire inside my face, the echo of my days. Oh, he's my song. Let the king of my heart be the wind inside my sails, the anchor in the waves. Oh, he is my song. Let the king of my heart be the fire beside my place, the echo of my days. Oh, he is my song. 'Cause you are good, you're good. Oh, 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 you're never gonna let me down. 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 You're never gonna let me down.
Oke, shalom, halo teman-teman semuanya. Welcome to YNG, Yes New Generation. Yuk, sebelum kita dengerin firman, sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, buat berkat-Mu. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu ini yang jadi rema dalam kehidupan kami. Kau urapi setiap teman-teman kami yang mendengarkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Oke, gimana kabarnya teman-teman? Sukacita? Seneng? Atau mungkin lagi bahagia, hari ini lagi ulang tahun. Wow, selamat ulang tahun buat kamu yang lagi ulang tahun. Atau mungkin teman-teman lagi khawatir nih, kalau teman-teman yang lagi sekolah kali ya, sekolah. Mungkin lagi nunggu nilai rapot ya. Aku berdoa nilai rapot kalian dapat yang terbaik, oke? Atau mungkin teman-teman lagi sedih saat ini, lagi gak terima sama keadaan, lagi gak, hatinya lagi gak baik, moodnya lagi gak baik-baik saja. Tapi apapun keadaan kalian saat ini, kabar kalian saat ini, percayalah kalau Tuhan Yesus yang pegang kendali dalam kehidupan kalian. Amin. Tuhan Yesus sayang sama kamu dan percayalah waktu teman-teman ikuti apa yang jadi kemauannya, semuanya pasti baik-baik saja. Waktu kita ikuti kemauan kita sendiri yang harus menunjang itu. Kita yang harus mempertahankan itu dan itu capek teman-teman. Tapi saat kita mulai relakan dan kita mulai mengikuti apa yang Tuhan mau, percayalah apapun yang terjadi Tuhan yang tanggung jawab. Apapun itu Tuhan yang tanggung jawab. Jadi kalian tidak capek. Secapek-capeknya kalian ada Tuhan yang siap untuk merestore kekuatan kalian. Setuju katakan amin? Hari ini aku bakal bicara satu tema yaitu I've got your back. Sama-sama ketikkan di kolom chat katakan I've got your back. I've got your back. I've got your back. I've got your back itu apa sih sebenarnya? I've got your back. I've got your back. I've got your back. I've got your back itu apa sih sebenarnya? I've got your back. Aku dapatkan punggungmu. Bukan, bukan. Tapi I've got your back itu dimana kalian kayak tenang, di sini ada aku. Tenang, di sini ada aku yang support kamu. Kamu nggak perlu khawatir, ada aku yang di sini yang belain kamu. Itu I've got your back. Kapan sih sebenarnya kita pakai kata I've got your back ini? Misalkan deh kalian lagi sama teman kalian mau ngerjain tugas gitu ya. Terus ternyata teman kalian nggak bawa alat tulis nih, lupa, ketinggalan. Tapi kalian punya alat tulis lebih. Dia lagi khawatir, aduh gimana ya gak bisa ngerjain nih. Tapi kalian punya alat tulis itu, kalian tawarin. Hey buddy, hey bro, sis, gak perlu khawatir, don't worry, I've got your back. Aku punya alat tulis buat kamu, kamu boleh pinjam dulu. Itu I've got your back. Atau mungkin nih teman-teman, waktu kalian lagi makan bareng nih sama teman-teman kalian. Lalu dia ternyata lupa nih, gak bawa uang. Mungkin lupa gak bawa dompet. Dia panik, aduh gimana cara bayarnya ya. Tapi kalian punya uang lebih dan kalian datengin dia, gak usah khawatir. I've got your back. Aku bayarin dulu, aku talangin dulu, biar kamu bisa makan. I've got your back. Sama dengan kehidupan teman-teman semuanya, kabar kalian tadi, mau kalian senang, bahagia, sukacita, lagi khawatir, lagi cemas, lagi sedih, khawatir atau gak terima dengan keadaan, apapun itu teman-teman, Tuhan Yesus mau bilang sama kalian, I've got your back. Apapun yang kalian hadapi, I've got your back. Apapun yang kalian, masalah apapun yang kalian hadapi, I've got your back. Sama-sama katakan, I've got your back. I've got your back. Wow. Aku mau ambil satu cerita, satu tokoh Bible yang namanya Petrus. Kita tahu di Bible ada cerita di mana sepanjang Yesus pelayanan, di mana mereka nyebrang danau dan di tengah danau mereka ngalamin badai. Kalau yang kita akan bahas hari ini ada dua. Jadi yang pertama di mana Yesus tertidur dan satunya lagi di mana Yesus jalan di atas air. Kita sama-sama baca nih di Markus 4 ayat 35. Di situ dibilang seperti ini. Hari itu ketika hampir malam, Yesus berkata, "Mari kita pergi ke seberang." Yuk kita garis bawahi kata mari kita pergi ke seberang. Itu di badai pertama teman-teman. Lalu di badai kedua kita lompat nih. Kita lompat ke badai yang kedua di mana Yesus berjalan di atas air. Sebelum mereka nyebrang, di Matius 14 ayat 22 dibilang seperti ini. Kemudian Yesus mendesak murid-muridnya untuk segera naik ke atas perahu dan pergi mendahului dia ke seberang. Sementara dia menyuruh orang banyak itu pulang. Mari kita garis bawahi kata pergi mendahului dia ke seberang. Dan poin yang pertama yang mau aku bawain buat teman-teman saat ini adalah gini, dengerin baik-baik. Apapun yang Yesus bilang, itu yang pasti terjadi. Aku ulang.
Poin yang pertama, apapun yang Yesus bilang itu yang pasti terjadi. Di badai pertama Yesus bilang nih, mari kita pergi ke seberang. Tuhan Yesus kasih tahu murid-muridnya, guys, kita ke seberang. Tuhan Yesus pastikan murid-muridnya sampai di seberang. Walaupun mungkin di tengah perjalanan mereka mengalami badai. Lompat di badai yang kedua. Di situ Yesus juga bilang, guys, kalian duluan ke seberang. Tapi aku nyusul, gua mau ngomong dulu sama Bapak. Aku mau ngomong dulu sama Bapak. Mau chit-chat, mau curhat nih sama Bapak. Mau sleep over di gunung, doa sama Bapak. Kalian duluan, aku nyusul. Dan kita tahu pada akhir ceritanya mereka sampai di seberang juga, teman-teman. Walau di tengah perjalanan mereka mengalami badai. Satu hal, teman-teman, yang mau aku kasih tahu buat kalian. Apapun yang kalian hadapi, kalau Yesus bilang kalian sampai di seberang, kalian pasti sampai di seberang. Tuhan Yesus janjikan kalian buat sampai ke seberang. Sampai ke seberang seperti apa sih? Masa depan yang gilang gemilang, masa depan yang penuh pengharapan katanya. Semuanya bekerja bersama-sama untuk kebaikan katanya. Dan juga di perjanjian baru Paulus bilang nih, kalau kalian pasti dapatkan lebih dari apa yang kalian minta dan doakan. Tuhan pasti kasih lebih. Mimpi yang di atas mimpi kalian. Itu yang Tuhan Yesus janjikan. Tapi selama perjalanan itu, teman-teman, mungkin kalian mengalami proses, yang namanya masalah. Tapi ketahuilah satu hal, kalau di tengah proses itu kalian tetap percaya sama Yesus, percayalah kalian pasti sampai ke seberang. Setuju, katakan amin. Yesus tidak membawamu sejauh ini untuk tenggelam, tapi sampai di seberang. Jadi teman-teman, apapun yang kalian hadapi saat ini, percayalah kalian pasti sampai di seberang. Setuju, katakan amin. Oke, kita sekarang mau fokus nih di badai yang kedua. Di badai yang kedua. Oh, waktu di tengah badai gitu ya, mereka ngelihat satu sosok yang ada jauh di sana. Mereka kira itu hantu, teman-teman. Murid-muridnya bilang, ada hantu. Tapi Tuhan Yesus bilang, guys, ini aku Yesus. Tapi ada satu murid yang bilang, masa kalau memang itu Yesus, suruh aku jalan di atas air. Dia adalah Petrus. Nah, di Matius 14 ayat 29 dibilang, dan Yesus berkata, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu lalu berjalan di atas air untuk datang kepada Yesus. Tuhan Yesus cuma bilang satu kata, come, datang. Itu yang semua Petrus butuhkan buat dia berjalan di atas air. Tuhan Yesus gak ngasih tutorial 101. Gimana caranya how to walk on the water. Oh, kalau mau berjalan di atas air harus keluar dari perahu, harus melangkah kaki kanan dulu, lalu kaki kiri dan seterusnya. Enggak. Tuhan Yesus cuma bilang, come. Satu kata aja, come, datang. Dan saat ini apa sih yang Tuhan Yesus bilang dalam kehidupan kalian? Mungkin cuma satu kata, come, datang. Kalau kalian saat ini selama ini tersesat, kalian udah merasa diri kalian jauh dari Tuhan, ayo Tuhan Yesus bilang sama kalian saat ini, come, ayo datang. Datang semua yang berbeban, yang letih, yang lesu. Ayo, aku kasih perhentian, aku kasih kekuatan buat kamu. Atau mungkin Tuhan Yesus bilang sama kalian saat ini, forgive, ampuni, maafkan dia. Atau mungkin Tuhan bilang give, kasih itu semua, relakan, let go mungkin. Dua kata, let go. Kita mungkin gak bisa buat ngelakuin apa yang Yesus bilang. Apalagi Petrus, suruh jalan di atas air, dia gak mampu. Tapi firman Tuhan yang memampukan dia berjalan di atas air. Begitupun kamu, kita mungkin gak mampu buat mengasihi orang yang sudah menyakiti kita. Kita mungkin gak mampu buat let go, buat memberi, buat merelakan. Tapi percayalah teman-teman, saat Tuhan Yesus yang bilang, saat firman Tuhan itu kalian pegang, percayalah firman itu yang memampukan kalian berjalan di atas air. Setuju, katakan amin? Setuju, katakan amin? Oke, yang pertama kita tadi belajar tentang apapun yang Yesus bilang itu yang pasti terjadi. Setuju, katakan amin. Dan yang kedua, kita mau belajar buat keep focus. Ketikkan di kolom chat katakan keep focus. Keep focus. Saat kamu mulai keluar nih dari perahu bicara tentang zona nyaman. Waktu kalian keluar dari zona nyaman mungkin rasanya
rasa takut. Nah, saat kamu keluar dari perahu, saat kamu mulai keluar dari zona nyaman, kalian mulai ngikutin apa yang Tuhan bilang satu kata tadi itu, mengampunikah atau memberikah atau apa. Saat kalian mulai keluar dari perahu, yang harus kalian lakukan selanjutnya adalah fokus. Di Ibrani 12 ayat 2 dibilang seperti ini. Hendaklah pandangan kita tertuju kepada Yesus, pencipta iman dan penyempurna iman kita sampai akhir. Hendaklah pandangan kita tertuju sama Yesus. Petrus memutuskan untuk keluar dari perahu dan dia bisa jalan di atas air. Semuanya fine, semuanya baik-baik saja. Dia bisa melangkah selangkah demi selangkah sampai dia mulai melihat badai yang ada di sekitarnya. Aku ada ilustrasi nih dari Charles Ing. Dia adalah ilustrator yang dipakai Tuhan buat memberkati banyak orang melalui ilustrasi yang dia buat. Dia dibilang seperti ini. As Peter kept his eyes on Jesus, he became like Jesus. Selama Petrus memandang Yesus, dia menjadi seperti Yesus. Atau dengan kata lain seperti ini. Selama teman-teman yang nonton saat ini melihat Yesus, tertuju kepada Yesus, kalian menjadi seperti Yesus. Berjalan di atas air itu hal yang mustahil. Tapi saat kalian melihat Yesus, kalian bisa lakukan itu. Dan Petrus lakukan itu. Tapi sayang sekali seperti ini teman-teman. Saat dia mulai mengalihkan pandangannya dari Yesus dan melihat situasi. Saat dia mulai mengalihkan pandangannya dari Yesus dan melihat kondisi. Saat dia mengalihkan pandangannya dari Yesus dan melihat keluarganya, situasi pertemanannya. Kenapa keluargaku seperti ini? Kenapa pertemananku seperti ini? Sekolahku seperti ini? Komunitasku seperti ini? Ini yang terjadi teman-teman. Dia mulai takut dan dia mulai tenggelam. Dia bisa berjalan, Petrus bisa berjalan karena apa yang dia dengar. Tapi dia jatuh hanya karena apa yang dia lihat. Jadi penglihatan Petrus lah yang membuat dia tenggelam. Itulah teman-teman di 2 Korintus 5 ayat 7, Paulus bilang kayak gini, kami hidup oleh iman, bukan oleh penglihatan. Karena yang kita lihat itu seringkali yang buat kita tenggelam. Tapi selama iman kita mau mendengar apa kata Yesus, mendengar apa yang Yesus bilang, yang Yesus janjikan, itu yang memampukan kita buat hidup. Setuju? Katakan amin. Amin. Oke, Petrus mulai jalan dan dia mengalihkan pandangannya. Dan dia mulai tenggelam. Saat dia tenggelam itu, di Matius 14 ayat 31 dibilang seperti ini. Segera Yesus mengulurkan tangan, dia memegangnya. Kalau di versi TPT dibilang seperti ini teman-teman. Jesus immediately stretched out his hand and lift him up. Jesus immediately. So sweetnya gini teman-teman. Saat Petrus mulai tenggelam, Yesus seketika, immediately, gak telat sepersekian detik, Yesus langsung pegang tangan Petrus. Yesus gak mutar matanya dan dia bilang, walah Petrus, kamu gagal tes. Kamu tuh cuman perlu lihat aku jalan di atas air, selesai. Sekarang kamu tenggelam kan? Udah, good luck. Di badai yang kayak gini balik ke kapal sendirian, good luck. Enggak. Yesus gak bilang ini. Tapi seperti ini teman-teman. Kalau Yesus seketika meraih tangan Petrus, dia akan meraihmu juga. Setuju? Katakan amin. Percayalah teman-teman, kalau dia yang panggil kamu, dia yang cover kamu. Kalau dia yang panggil kamu, dia yang sediakan. Kalau dia yang panggil kamu, dia yang mampukan kamu buat berjalan di atas air. Walau kamu tenggelam karena kamu kehilangan fokus. Di ilustrasi berikutnya dibilang seperti ini teman-teman. And even when Peter took his eyes off Jesus, Jesus never took his eyes off him. Saat Petrus mulai mengalihkan pandangannya dari Yesus, Yesus sekali-kali tidak akan pernah melepas pandangannya dari Petrus. Dan walaupun kamu tenggelam dan kamu mulai kehilangan fokus, dia tetap memandangmu dan dia tetap fokus sama kamu. Saat kamu mulai goyah, saat kamu mulai jatuh, dia seketika, immediately, tidak telat sepersekian detik pun, dia pasti genggam tangan kamu. Jadi teman-teman coba koreksi apa yang kamu fokuskan minggu ini aja. Apakah kamu fokus dengan keadaan sekitar? Apakah kamu fokus dengan apa yang teman-temanmu bilang di sekolah? Ataukah kamu fokus
dengan Yesus. Apa kata firman-Nya, apa kata janjinya, kalau kamu pasti sampai di seberang. Oke? Sekarang, kalau tadi yang pertama kita belajar tentang apa yang Yesus bilang, itu yang pasti terjadi. Dan kedua, kita selalu fokus, keep fokus. Yang ketiga, keep it steady. Tuliskan di kolom chat, katakan keep it steady. Di Matius 14 ayat 31 dibilang seperti ini. Segera Yesus mengulurkan tangannya, dia memegangnya dan berkata kepadanya, "Hai kamu yang kurang percaya, mengapa kamu bimbang?" Kalau di versi TPT-nya seperti ini. Jesus immediately stretched out his hand and lifted him up and said, "What little faith you have? Why would you let doubt win?" Kenapa kamu membiarkan ketakutan itu menang? Mengapa kamu membiarkan rasa khawatirmu itu menang atas dirimu? Little faith. Di sini aku tertarik sama kata little faith. What little faith you have? Kalau kita pikir-pikir ya, Petrus kayaknya faith-nya nggak little deh. Padahal Petrus tuh baru aja keluar dari kapal, tengah malam, tengah badai, ke orang yang dia kira itu Yesus. Dia belum tahu kalau itu Yesus. Kan dia bilang, kalau memang itu Yesus, suruh jalan di atas air. Suruh aku jalan di atas air. Dia belum tahu, dia belum yakin kalau itu Yesus. Dan dia satu-satunya murid yang nekat keluar dari perahu. Apakah dia bisa dibilang imannya kecil? Tapi gini teman-teman. Yesus lagi gak bilang seberapa besar ukuran imannya Petrus. Nah, Yesus sempat bilang kalau iman sekecil biji sesawi. Iman sekecil biji sesawi mampu untuk memindahkan gunung. Tapi saat itu Yesus lagi bilang daya tahan imannya. While bold faith can get you out of the boat, steady faith is what keeps you above the water. Kalau iman yang teguh, iman yang bold, iman yang berani membuat kamu keluar dari perahu, iman yang teguh, iman yang konstan, iman yang selalu ada, itu yang menjaga kamu untuk tetap di atas air. Dari kisahnya Petrus kita bisa belajar. Sementara iman yang berani membuat kamu berani keluar dari kapal, iman yang teguh, iman yang bertahan, yang buat kamu tetap berjalan di atas air. Iman gak bicara tentang gak ngerasa takut sama sekali. Oh, aku gak bimbang ngadapin masalah, gak apa-apa, hajar. Aku berani-berani aja, hadepin aja, enggak. Tapi iman berbicara tentang seberapa teguh iman bertahan di tengah badai. Sayangnya banyak orang nih punya starting power. Wah, oke, aku akan lakukan yang beriman, iman yang besar. Aku akan melangkah keluar dari kapal, keluar dari perahu. Tapi kadang iman yang sesungguhnya dilihat dari staying power. Daya tahanlah yang mendorong kamu melangkah, selangkah demi selangkah. Walau sekitarmu mungkin gak seperti apa yang kamu bayangkan, gak seperti apa yang kamu pikirkan. Tapi steady faith, itu yang buat kamu terus berjalan di atas air. Di 2 Timotius 4 ayat 7 dibilang seperti ini. Aku telah menuntaskan pertandingan yang baik. Aku telah menyelesaikan perlombaan dan telah memelihara iman. Paulus bilang telah menyelesaikan perlombaan dan telah memelihara iman. Jadi kita belajar tujuannya bukan punya iman yang besar di awal saja, tapi kita punya iman yang bertahan. Jadi teman-teman, kita udah belajar 3 hal. I've got your back. Yang pertama kita belajar tentang apapun yang Yesus bilang itu yang pasti terjadi. Dan yang kedua kita belajar untuk keep fokus. Dan yang ketiga keep it steady. Keep it steady. Pastikan selalu stabil. Apapun yang kalian hadapi, Tuhan bilang I've got your back. Don't worry, I've got your back. Aku akan selalu siap setia. Selama kita mau untuk stabil, untuk selalu berjalan. Untuk selalu berjalan. Dan percayalah, saat kita steady akan apa? Selalu fokus sama Dia. Selalu fokus sama apa yang Tuhan bilang. Percayalah, kita bisa berjalan di atas air, berjalan di atas kemustahilan. Setuju, katakan amin. Ada ilustrasi terakhir nih. Kalau kalian selalu steady, saat kalian selalu fokus sama apa yang Tuhan bilang, sama apa yang Tuhan janjikan, badai apapun itu, pencobaan apapun itu, kalian bisa tidur bareng-bareng Yesus. Daripada kalian panik dengan keadaan, kalian ikut tidur sama Yesus.
Oke, sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami mengucap syukur karena Engkau Tuhan yang baik. Kami percaya Tuhan bahwa saat kami mau selalu fokus untuk selalu steady dan juga untuk selalu fokus sama apa yang Tuhan bilang, kami percaya kami bisa atasi segala kemustahilan yang ada. Mungkin berat buat kami untuk mengampuni, berat buat kami buat mengasihi, berat buat kami untuk memberi apa yang harusnya jadi hak kami. Tapi kami percaya satu hal, kalau Tuhan yang mampukan, kami bisa lakukan semuanya bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya dalam tangan kuat kuasa-Mu. Engkau berkati setiap teman-teman YNC yang ada di rumah. Biarlah apapun yang mereka lakukan, Engkau yang menyertai, Engkau yang memberkati. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa menjawab syukur. Sama-sama kita katakan amin. God bless you. Jesus, Jesus.